transaksi pembiayaan mudharabah. Benar ya? Sesuai dengan hasil resum kalian? Sesuai. Iya Bu, benar. Sesuai. Sesuai. Ada yang mau menjelaskan tentang akuntansi transaksi mudharabah itu seperti apa? Sekilas tentang pemahamannya saja, jangan semuanya hasil resum kalian. Transaksi mudharabah itu seperti apa sih? Sebelum kita mulai materinya, ada yang mau mereview akuntansi transaksi mudharabah itu? Intinya saja, ya masih buka resum ya. Kan sedikit banyak kalian sudah meresum, paling tidak yang diingat itu, oh mudharabah itu transaksi apa sih gitu kan. Nanti kan kalian bisa jabarkan sendiri, yang penting poinnya kalian pahami ya kan. Poinnya apa transaksi mudharabah itu? Akad tentang apa? Kerjasama antar usaha. Baik, Rudiana ya. Jadi adanya kerjasama antara kedua belah pihak ya kan. Jadi poinnya nanti penjabarannya, misalnya kerjasama dalam bentuk apa, prinsip bagi hasilnya seperti apa ya kan. Jadi sudah jelas adanya kerjasama antara pihak pemberi modal sama pengelola, yaitu mudharib. Ya. Jadi dalam akan transaksi mudharabah ini memang sudah kesepakatan di awal adanya bentuk kerjasama. PPT saya sudah muncul? Sudah Bu. Sudah. Baik, kita mulai. Nah, untuk transaksi mudharabah itu secara definisi bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Jadi poinnya adanya kerjasama itu sudah pasti. Dan kerjasamanya dalam bentuk apa? Yang pasti usaha produktif. Jadi ada kedua belah pihak yang melakukan kerjasama dalam usaha yang produktif. Itu sudah masuk ke dalam definisi mudharabah itu ya kan. Relika jaringannya mungkin ya keluar masuk ya. Iya mungkin Bu. Baik, selanjutnya menurut Antonio tahun 2001 secara teknis akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama yaitu sohibul mal. Sohibul mal itu siapa? Dana. Milik Dana. Sohibul mal itu pemilik dana ya atau pihak bank. Menyediakan seluruh dana permodalannya 100% yaitu, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Jadi nanti kalau misalnya kalian membedakan antara prinsip mudharabah dengan yang lainnya, kalau prinsip mudharabah ini 100% permodalan dari pihak bank ya. Terus pihak kedua hanya sekedar pengelola. Seperti itu ya. Nah, mengenai nisbah bagi hasil maupun kerugiannya itu sudah ditetapkan di awal juga, sudah disepakati di awal pada saat mau melakukan akad kerjasama. Jadi sebelum melakukan akad kerjasama itu sudah disepakati presentase bagi hasilnya berapa gitu ya. Jadi sudah ditetapkan bukan keuntungan murni, dalam artian presentase kan nanti keuntungannya berapapun nanti tinggal dipresentasekan berapa presentase pembagian bagi hasilnya gitu ya. Nah, untuk keuntungan ini dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, jadi sudah jelas keuntungannya pada saat awal. Untuk kerugian, nah misalkan kerugian itu bukan diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka akan ditanggung oleh pemilik modal. Kenapa nggak dibagi rata?
Kenapa resikonya nggak dibagi rata? Ada yang mau menanggapi? Kenapa jika mengalami kerugian itu harus ditanggung oleh pemilik modal? Coba kalian analisa, kenapa demikian? Saya mau menjawab Ibu. Siapa? Olivia ya? Wajahnya Mbak Olivia. Oh iya. Karena kelalaiannya itu tidak diakibatkan oleh si pengelolanya sendiri. Jadi jelas itu kelalaiannya itu diakibatkan sama si pemilik modalnya itu alias banknya. Jadi kerugiannya bakal ditanggung oleh pemilik modal. Tetapi jika kelalaiannya itu atau kesalahan dalam pengelolaannya itu disebabkan oleh si mudoribnya atau pengelola modal, maka yang menanggung kerugiannya akan ditanggung oleh mudoribnya. Gitu ya. Jadi kalau berbicara kerugian, kita analisanya dari modal juga, ya kan? Tidak adil kalau misalkan kerugian harus dibagi rata, ya kan? Karena secara modal kan yang mempunyai tanggung jawab penuh adalah pihak bank. Nah, kalau misalkan bagi hasil tadi presentasenya lebih banyak pemilik modal, masa kerugian nanti dibagi rata, ya kan? Nggak adil ya. Makanya kalau misalkan kerugian itu diakibatkan kondisi benar-benar real, maka akan ditanggung pemilik modal, ya kan? Seperti yang tadi dijelaskan Mbak Olivia. Tapi kalau misalkan kerugian itu diakibatkan kelalaian dari mudharib atau pengelola, maka akan ditanggung oleh mudharib. Ya, tergantung nanti keadaannya apakah kelalaian diakibatkan oleh pengelola maupun keadaan yang memang semestinya, yang memang benar-benar mengalami kerugian, intinya seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah terhadap transaksi mudharabah. Nah, untuk dalam ketentuan syar'i ini, mudharabah itu dibagi 3 berdasarkan PSAK nomor 105. Yang pertama adalah mudharabah muqayyadah, di mana sohibul mal memberikan batasan kepada mudharib mengenai tempat, cara, dan objek investasinya. Ini maksudnya gimana? Sohibul mal memberikan batasan kepada mudharib mengenai tempat, cara, dan objek investasinya. Ada yang mau menanggapi? Yang videonya nggak aktif saya minta ya. Nurul Aini. Ini maksudnya gimana Mbak Nurul? Bisa dijelaskan mengenai akad yang pertama ini? Akad yang muqayyadah. Sebentar Bu. Gimana Nurul Aini? Coba dicermati. Jadi dalam mudharabah muqayyadah ini sohibul mal, maksudnya ini kan pihak bank memberikan batasan kepada mudharib yaitu pengelola
mengenai tempat, cara, dan objek investasinya. Ya, tinggal nanti kalian jabarkan seperti apa. Maksudnya gimana itu? Atau ada yang mau menanggapi yang lain? Sambil menunggu menurut Aini. Itu Bu, menurut saya ya Bu ya, Mega. Sohibul Mal atau si pihak bank itu membatasi para mudarib untuk mengelola dana yang diberikan oleh Sohibul Mal itu. Menurut saya tapi Bu, tapi nggak tahu. Ya kan harus pede dengan jawabannya. Ya. Berarti dari cara pengelolaannya, objeknya yang mau dikelola itu, dananya itu mau diapakan, itu dibatasi oleh si pihak bank gitu Bu. Menurut saya. Ya. Jadi sudah jelas ya, Sohibul Mal ini membatasi di awal perjanjian sudah disepakati, misalnya mau buka usaha apa, di mana, itu sudah jelas ditetapkan oleh Sohibul Mal selaku pemilik modal. Jadi mudarib ini sekedar mengelola saja. Jadi sudah disepakati di awal ya. Dalam mudharabah muqayyadah ini tempat, cara, dan objek investasinya sudah ditetapkan oleh Sahibul Mal. Jadi mudarib tidak boleh memilih asumsi yang lain seperti itu ya. Sudah jelas ya. Nah, kalau dibandingkan dengan mudharabah yang kedua, yaitu mudharabah mutlaqah, ini Sahibul Mal memberikan kebebasan penuh. Ya, jadi kalian bisa membedakan kalau tadi sudah ditetapkan di awal, kalau yang kedua ini, yang mutlaqah ini, Sohibul Mal memberikan kebebasan penuh kepada mudarib dalam pengelolaannya. Jadi mau buka usaha apa, di mana, ini terserah dari pengelola. Perbedaan dengan yang pertama tadi, yang muqayyadah tadi, tidak dibebaskan, yang kedua ini mutlaqah ini diberi kebebasan. Gitu ya. Nah, untuk yang terakhir, mudharabah mustarokah, ini bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dalam kerjasama investasi. Jadi kalau yang pertama dan kedua ini si pengelola tidak menyertakan modal, tapi yang ketiga ini ada kemungkinan pengelola ini menyumbangkan modal juga, ya. Tapi ada kebebasan juga. Jadi yang tidak bebas itu cuma muqayyadah tadi. Tapi mustarokah ini bebas mau investasi dalam bentuk apapun, tapi yang membedakan lagi adanya penyertaan modal. Kalau yang mutlaqah cuma bebas tapi tidak menyertakan modal. Gitu ya. Ya, paham ya? Atau ada yang ditanyakan dari ketiga ini? Gimana Aprilia? Oke, jadi perbedaannya sudah jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut ke rukun transaksi mudharabah. Dari ketiga rukun ini harus terpenuhi. Yang pertama yaitu transaktor, pemilik modal, dan pengelola. Yang kedua objek mudharabah, modal dan usaha. Yang ketiga adalah ijab dan kabul. Misalkan dari ketiga rukun ini ada yang tidak dipenuhi, apakah akan terjadi akad transaksi mudharabah? Tidak Ibu. Tidak. Sudah jelas ya. Jadi ketiga rukun ini harus terpenuhi semua. Misalkan tidak ada objek mudharabah, ya kan nggak mungkin terjadi akad transaksi. Misalkan tidak ada ijab dan kabul, terus penyerahannya seperti apa? Tidak ada kesepakatan, ya kan? Ijab dan kabul ini adalah kesepakatan, sudah deal mau melakukan kerjasama gitu ya. Apalagi yang pertama ini ya harus ada, ya kan, akhirnya seperti itu. Makanya ketiga rukun ini harus terpenuhi. Nah, untuk yang pertama yang kita bahas yaitu transaktor. Dalam transaksi mudharabah adalah investor dan pengelola modal, ini sudah jelas. Investor biasa disebut dengan sahibul mal atau rabbul mal, sedangkan pengelola bisa disebut dengan mudharib ya. Kedua belah pihak disyaratkan memiliki kompetensi dalam beraktivitas. Jadi adanya kerjasama yang baik, meskipun pihak bank atau sahibul mal itu kan permodalan secara ininya. Terus untuk yang pengelola berarti kan keahlian yang diberikan, ya kan.
Nah, untuk kriteria kompetensi tersebut antara lain mampu membedakan yang baik dan yang buruk, yaitu balik. Yang dimaksud di sini adalah yang melakukan transaksi. Jadi dalam posisi sudah balik ya kan, mungkin kalau anak di bawah umur melakukan transaksi gitu ya kan, atau tidak dalam keadaan tercekal atau pailit, ya kan, nggak mungkin bank akan bekerja sama dengan orang yang bangkrut karena seperti itu ya kan, terlalu berisiko. Makanya sebelum melakukan akad kerjasama pasti pihak bank pun akan menganalisa kemampuan dari pengelola ya kan, entah itu kemampuan dalam keahlian maupun secara backup ya, dalam artian misalkan nanti ada kerugian otomatis kan yang akan menanggung kan si pengelola. Nah itu harus dianalisikan juga kemampuan si pengelola untuk membayar kerugian itu ya kan. Risiko apapun itu sudah harus dicadangkan oleh pihak bank. Selanjutnya rukun yang kedua adalah objek mudharabah. Nah, dalam objek mudharabah ini meliputi modal usaha dan usahanya sudah pasti. Objeknya itu kan modal dan usaha yang akan dilaksanakan. Tanpa dua objek ini mudharabah tidak dibenarkan atau tidak akan terjadi transaksi. Nah, pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Maksudnya ini keahliannya, kan keahlian yang diberikan. Dan yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berupa nilai uangnya. Jadi penyertaan modal ini dari sahibul mal bisa saja dalam bentuk uang tunai atau aset yang bernilai, misalnya tempat usaha dan sebagainya. Jadi tidak murni selamanya dalam bentuk uang tunai gitu ya. Modal tidak dapat berbentuk piutang. Kenapa modal tidak dapat berbentuk piutang? Alasannya kenapa? Kenapa permodalan tidak boleh dalam bentuk piutang? Karena piutang itu belum pasti Bu bayarnya kapan. Nanti kalau ada mundur-mundurnya kan nanti gimana? Kan belum bisa dalam bentuk uang cash yang bisa cepat cair gitu loh Bu. Gitu. Jadi sudah jelas ya analisanya. Kalau dalam bentuk piutang, kemampuan untuk dicairkan itu kan belum pasti ya kan. Terus mau buka usaha seperti apa? Modalnya juga nggak ada ya kan. Seperti itu, makanya tidak diperbolehkan permodalan itu dalam bentuk piutang, gitu ya. Dan harus dibayarkan kepada mudharib baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Jadi misalkan modal itu penyerahannya tidak saat pada transaksi, tapi misalnya pembayarannya berangsur, itu bisa saja tergantung kesepakatan ya. Kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian, ini maksudnya pengelola ya. Menghasilkan barang atau jasa, keahlian mengelola, keahlian menjual, dan keahlian maupun keterampilan lainnya. Intinya keterampilan dalam bentuk apapun itu menyesuaikan tergantung usaha yang mau dijalankan gitu ya. Selanjutnya, kesepakatan pembagian keuntungan atau nisbah harus dinyatakan pada waktu kontrak. Nah, ini sudah jelas ya. Presentase keuntungan disepakati pada saat akad terjadi, ya kan? Berdasarkan PSAK 105 paragraf 22 dinyatakan bahwa pengakuan penghasilan usaha didasarkan atas realisasi penghasilan usaha. Jadi yang masuk dalam kategori penghasilan itu memang real dari hasil pendapatan usaha itu, ya kan? Bukan dari proyeksi, maksudnya tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari hasil proyeksi usaha, ya kan, belum pasti ya kan, tidak diperbolehkan diakui sebagai pendapatan. Nah, Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil revenue sharing maupun bagi untung profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Jadi dalam penentuan bagi hasil pun sudah ditetapkan di awal metode mana yang akan digunakan ya kan, dari kedua metode ini. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai profit sharing dan revenue sharing bisa kalian cermati di tabel ini. Jadi kalau berbicara revenue sharing, pendapatan utama sudah jelas sama ya dengan profit sharing, bagi hasil, margin, sewa. Tapi yang membedakan, kalau misalnya
profit sharing ini hanya sekedar dikurangi beban operasional, setelah itu udah masuk laba atau rugi bersih ya kan. Tapi kalau yang di revenue sharing ini bisa dikurangi hak pihak ketiga atas bagi hasil, ditambah pendapatan operasional lainnya, misalnya biaya administrasi dan lain sebagainya, dikurangi beban operasional juga sama ya kan. Baru nanti ketemunya laba atau rugi bersihnya. Gitu ya. Jadi kesepakatan bagi hasil sudah ditetapkan juga di awal mau menggunakan metode yang mana. Gitu ya. Pada saat akad itu juga disepakati. Ya. Selanjutnya yaitu mengenai alur transaksi mudharabah. Tadi kan untuk menganalisa lebih mudahnya kalian bisa memahami dari bagian ini. Pasti ada kedua belah pihak yaitu bank syariah atau sahibul mal. Yang ini nasabah selaku pengelola atau mudharib. Nah, di sini ada negosiasi dulu sebelum terjadi akad mudharabah, ya kan? Jadi adanya negosiasi ini untuk menentukan mau buka usaha apa, tapi kembali lagi terhadap metode yang tadi ketiga mudharabah tadi, dia menggunakan metode yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Menggunakan mudharabah mutlaqah, muqayyadah, ya kan? Ini tergantung tadi. Nah, setelah disepakati, nanti baru akan dilakukan pelaksanaan usaha produktif, ya kan? Nah, setelah usahanya sudah berjalan, katakanlah sudah untung ya, anggaplah seperti itu, maka proporsi akan dibagikan proporsi nisbah atau bagi hasil menerima porsi laba, yang bank syariah akan menerima porsi laba. Nah, kenapa di poin kelima ini menerima kembalian modal? Berarti kondisinya pada saat berjalannya usaha bisa saja nasabah tadi yang ini mengembalikan modal dari bank syariah. Ya kan, bisa saja seperti itu. Kalau misalkan tidak dikembalikan ya nggak apa-apa, tetap menjadi usaha bersama. Tapi kalau misalnya modal ini dikembalikan, maka usaha itu akan menjadi milik nasabah atau mudharib. Nasabah sendiri. Jika modal sudah dikembalikan, maka usaha itu akan menjadi hak nasabah ya, atau mudharib. Gitu ya. Nah, untuk bagi hasil usaha ini juga sudah disepakati kan di awal. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah, kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung oleh bank syariah. Tadi kan sudah jelas untuk masalah pembagi untuk kerugian. Untuk alur transaksi mudharabah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan apa sudah jelas? Saya lanjutkan ya, jika tidak ada pertanyaan. Oke. Nah, untuk cakupan standar akuntansi mudharabah bagi bank syariah. Ketentuannya, akuntansi mudharabah diatur dalam pernyataan standar akuntansi PSAK nomor 105 tahun 2007 tentang akuntansi mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi baik dari sisi pemilik modal, yaitu pihak bank, maupun dari sisi pengelola dana atau nasabah. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke studi kasus saja ya, biar kalian lebih mudah memahami. Nah, ini untuk teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi mudharabah. Nah, pada contoh kasus yang pertama ini, tanggal 1 Agustus, Bank Murni Syariah menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutlaqah PT Hania yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut. Nah, untuk plafonnya 1.450.000.000, objek bagi hasil ini menyepakati menggunakan gross profit sharing, ya kan, untuk nisbah. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, presentase sudah dijelaskan di awal, 70% buat PT Hania dan 30% untuk BMS. Jadi untuk perhitungannya nanti menyesuaikan dengan ini, ya kan, misalkan dalam 1 bulan
keuntungannya 20 juta, berarti kan 30% untuk BMS, 70% untuk PT Hania gitu ya. Jadi sudah jelas disepakati di awal. Nah, untuk jangka waktunya yaitu 10 bulan, jatuh tempo tanggal 10 Juni. Untuk biaya administrasi ini dikenakan 14.500.000 dibayar saat akad ditandatangani. Jadi pembayaran administrasi ini sudah dibayarkan pada saat akad, ya kan? Untuk pelunasan atau pengembalian pokok di akhir periode dan pengembalian modal juga sudah disepakati akan dibayarkan kapan. Ini kan jangka waktunya 10 bulan. Gitu ya. Jadi sudah jelas. Nah, untuk keterangan modal dari BMS diberikan secara tunai tanggal 10 Agustus. Jadi penyerahan ini tanggal 10 Agustus, tapi akad sudah dimulai tanggal berapa? Penyerahan modal diserahkan tanggal 10, terus akad dimulai tanggal berapa? Satu. Ya, tanggal 1 ya. Jadi udah terjadi akad transaksi di awal kesepakatan. Jadi penyertaan modal baru diserahkan tanggal 10. Nah, pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan pada saat tanggal 10. Ini juga sudah disepakati. Jangan sampai ini ya, analisanya jangan sampai terlewat. Jadi bagi hasil pun sudah ditetapkan di awal. Setiap tanggal 10 bagi hasil akan diberikan. Ya, jadi sudah jelas di soal. Nah, untuk pertanyaannya yaitu penjurnalan transaksi mudharabah pada saat penandatangan akad mudharabah, yang kedua penyerahan pembiayaan mudharabah, yang ketiga adalah penerimaan bagi hasil mudharabah. Yang terakhir saat akad berakhir. Ini sudah pengembalian modal ya. Saat akad berakhir ini. Nah, kita lanjutkan ke yang pertama yaitu penandatanganan akad mudharabah. Nah, pada saat akad mudharabah ini disepakati, jadi pada saat tanggal 1 tadi kan, tanggal 1 Agustus saat akad mudharabah ditandatangani terdiri atas jurnal pembukaan rekening, administratif, komitmen pembiayaan PT Hania, dan jurnal pembebanan administrasi. Jadi jurnalnya pada saat tanggal 1 bulan 8, debitnya pos lawan komitmen administratif pembiayaan pada kewajiban komitmen administratif pembiayaan. Jadi ini disepakati tanggal 1 ya kan, tapi modal akan diberikan tanggal 10 ya kan. Terus pada saat awal akad juga beban atau pendapatan administrasi ini juga diserahkan pada saat tanggal 1. Untuk jurnalnya kas atau rekening nasabah PT Hania kepada kreditnya pendapatan administrasi gitu ya. Jadi sebelum penyerahan modal jurnalnya seperti ini ya. Pada saat akad mudharabah ini sudah sepakat akan melakukan kerjasama gitu ya. Untuk pendapatan administrasi ini bisa saja secara tunai atau didebit langsung dari rekening gitu ya. Ada yang ditanyakan? Saya lanjutkan ya. Jika sudah jelas. Nah, kedua, ini jurnal yang kedua yaitu pada saat penyerahan pembiayaan mudharabah. Jadi modal akan diserahkan tanggal 10 tadi sesuai pernyataan yang disampaikan di awal. Jadi tanggal 10 Agustus BMS mencairkan pembiayaan sebesar 1.450.000.000 untuk pembiayaan mudharabah. Jadi pada saat jurnal yang pertama yaitu tanggal 10 bulan 8 pembiayaan mudharabah pada kas atau rekening nasabah. Ya. Terus jurnal yang kedua yaitu kewajiban komitmen administratif pembiayaan, pos lawannya komitmen administratif pembiayaan. Jadi pasti pada saat serah terima modal ini ada dua jurnal nanti. Ya, yang pertama pembiayaan pada kas, yang kedua yang ini. Ya. Ingat-ingat ya. Jadi pada saat serah terima modal tidak cuma pembiayaan mudharabah pada kas, tapi adanya kewajiban ini.
Nah, untuk penyerahan modal ini bisa saja langsung masuk ke rekening nasabah atau bisa diserahkan secara tunai. Ya. Selanjutnya yaitu penerimaan bagi hasil mudharabah. Ini sudah jelas ditetapkan untuk bagi hasil pada PSAK nomor 105 paragraf 22. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi bagi hasil. Jadi seperti tadi saya jelaskan di awal, pendapatan itu akan diakui jika benar-benar dari hasil usaha, bukan hanya sekedar proyeksi. Jadi kalau misalnya pendapatan dari hasil proyeksi ini tidak masuk ke dalam pendapatan usaha, seperti itu ya. Untuk PSAK nomor 105 paragraf 24, apabila bagian usaha belum dibayarkan oleh pengelola, maka bagian tersebut diakui sebagai piutang. Nah, misalnya bagi hasil itu tadi disepakati tanggal berapa bagi hasil akan diberikan? Di contoh soal tadi, bagi hasil akan diberikan setiap tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Jadi sudah ditetapkan di awal bahwa bagi hasil akan diberikan setiap tanggal 10. Nah, jika berkaitan dengan ini, maka misalkan bagi hasil itu melebihi jatuh tempo, katakanlah tanggal 15 baru diberikan. Nah, ini masuk penjurnalan piutang, tidak masuk ke dalam bagi hasil, gitu ya. Jika melebihi dari jatuh tempo, tapi kalau misalnya sebelumnya ya nggak masalah sebenarnya kan. Berarti lebih dari tepat waktu ya kan. Tapi kalau melebihi dari batas waktu yang sudah ditetapkan, kalian ingat-ingat itu masuk dalam jurnal piutang. Nggih, Bu. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke penerimaan realisasi bagi hasilnya. Nah, realisasi laba bruto PT Hania selama 10 bulan yang dilaporkan tanggal 10 tiap bulannya. Nah, ini untuk jumlah laba brutonya 20 juta ini pembagiannya nanti seperti apa? Itu kan secara keseluruhan. Terus pembagiannya proporsinya seperti apa antara PT Hania dengan pihak bank? Ya dibagi dikali 70% sama 30%. Ya, jadi perhitungannya sudah jelas ya, sudah disepakati 20 juta itu 70% untuk PT Hania, 30% untuk pihak banknya atau BMS ya. Jadi sudah bisa dilihat. Nah, ini untuk porsi bank 6 juta, berarti sisanya 14 jutanya adalah PT Hania. Jadi jelas ya. Nah, sekarang ini untuk yang 9 sama 10 kenapa berbeda? Nih. Tanggal pembayarannya itu tanggal 15, ya kan? Ya. Kenapa demikian? Diakui sebagai piutang, Bu. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan, jika melebihi dari jatuh tempo penyerahan, maka akan diakui sebagai piutang. Piutang. Jadi sudah jelas di sini penyerahannya tanggal 15, ya kan? Itu yang membedakan ya. Nah, selanjutnya kita yang poinnya untuk jurnalnya. Nah, ini kalau misalnya jurnalnya langsung ke pendapatan, maka kas atau rekening nasabah masuk ke pendapatan bagi hasil mudharabah. Karena ini dibayarkan tanggal 10, ya kan? Jadi ini tidak masuk dalam piutang sampai tadi transaksi ke 8 ya. Ke 8 itu dibayarkan pada saat tanggal 10. Nah, ini sama. Terus ini sama. Ya kan, tanggal 10 semua. Untuk yang pertama ini sudah jelas untuk rekening bagi hasilnya, jurnalnya?
Jelas, Bu. Oke, saya Jelas, Bu. lanjutkan. Kita lanjut ke piutang ya. Nah, jadi nanti ada 2 jurnal. Yang pertama, kenapa ada 2 jurnal? Yang pertama memang kan seharusnya kesepakatan bagi hasil akan dilakukan pada saat tanggal 10. Makanya tanggal 10 ini jurnalnya piutang pendapatan bagi hasil mudharabah pada pendapatan bagi hasil mudharabah akwal. Jadi masuk dalam piutang. Nanti pada saat tanggal 15, tadi kan dibayarkan tanggal 15, baru masuk ke kas pada piutang. Gitu ya. Jadi nanti jurnalnya ada 2. Tanggal 10 sama tanggal 15. 15. Ya, gitu ya. Iya, Bu. Baik, bisa membedakan ya antara yang tepat waktu sama nunggak. Baik, jika sudah jelas, saya lanjutkan ke akad yang terakhir, yaitu selesainya kontrak. Nah, saat akad berakhir, ini nanti ada 2 kemungkinan. Yang pertama, PT Hania mampu mengembalikan modal secara langsung. Yang kedua, PT Hania tidak mampu mengembalikan modalnya. Jadi, misalkan kemungkinan yang pertama adalah PT Hania mampu mengembalikan modal mudharabah, maka jurnalnya kas atau rekening nasabah pada pembiayaan mudharabah, ya kan? Ini sudah terbayarkan berarti kan? Nah, misalkan kemungkinan yang kedua, PT Hania tidak mampu mengembalikan modalnya. Nah, ini. Jadi misalkan tidak mampu membayar modalnya, ini masuk dalam kategori piutang. Ini diatur dalam PSAK 105 paragraf 19. Jadi jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang. Nah, untuk pembayaran piutangnya nanti skemanya seperti apa ini tergantung kesepakatan. Tapi dalam penjurnalan akhir jatuh tempo itu sudah masuk ke piutang pembiayaan mudharabah jatuh tempo pada pembiayaan. Gitu ya. Jadi ini kalau misalkan PT Hania tidak mampu mengembalikan modalnya. Gitu ya. Sebenarnya hampir sama dengan penjurnalan akuntansi biasa, cuma ini kan mungkin akad transaksinya aja yang ini tentang mudharabah, musyarakah nanti, tapi pengakuannya tetap sama, gitu ya. Ada yang ditanyakan? Jadi kedua kemungkinan itu bisa saja terjadi tergantung kondisi ya kan. Misalnya nanti pada saat contoh kasusnya PT Hania tidak mampu mengembalikan, maka jurnalnya masuk ke piutang tadi. Jika sudah terbayarkan kan masuk pelunasan ya kan. Gitu ya. Jelas atau kurang jelas ini? Untuk Aprilia aja yang menanggapi. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, udah ada suaranya semua ya. Baik, untuk peraturan atau penyajian transaksi nanti bisa kalian pelajari sendiri nih. Nanti PPT-nya saya kirim di grup. Ya. Iya, Bu. Yang penting perhitungan sama transaksi tadi sudah jelas untuk akad transaksi mudharabah. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita kan masih pertemuan kelima ini ya. Kan kurang 2 sesi. Nah, jadi rencananya minggu depan Rabu kita Google Meet, terus hari Jumatnya kita e-learning gitu aja. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Saya informasikan sekarang biar kalian sudah siap-siap untuk tugas resumnya gitu ya. Terus pada saat pertemuan ke-7 sebelum UTS sesuai RPS kita ada tugas kan. Nah, tugasnya itu akan saya upload hari Jumat, tapi batas pengumpulannya sampai hari Rabu. Kan masih ada waktu kan kalian untuk mengerjakan. Ya jangan sampai mepet lah kalau bisa, ya kan. Cuma saya kasih waktu sampai UTS gitu ya. Biar kalian ada waktu untuk mengerjakan.
Terus untuk UTS-nya nanti sesuai materi yang sudah saya sampaikan, dipelajari dari awal sampai pertemuan nanti terakhir ke-7. Gitu ya. Untuk UTS-nya tanggal 19 ya, sudah tahu semua ya. Ibu. Tolong secara administrasi segera kalian urus, jangan sampai ada masalah ya. Ada pertanyaan mengenai tugasnya sama tambahannya? Apa sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas ya? Baik, jika sudah jelas, terima kasih atas waktunya hari ini. Tetap jaga kesehatan. Pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.